Salah satu penyebab dalam banyak kasus ajaran-ajaran agama tampak ambigu antara konsep dengan realitasnya, jalan keselamatan, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan tidak selaras dengan kenyataan sehari-hari. Agama seakan-akan mengandung unsur kebencian, sumber konflik, peperangan, bahkan pembantaian. Persoalan lain yang tidak kalah merisaukan adalah terlihat tidak berdaya dalam merespon intervensi gerakan politik bawah tanah. Realitas agama sangat mudah ditekuk lututkan oleh muslihat pelaku politik. Dengan kata lain, agama mudah digelincirkan ke dalam jebakan politik. Dalam pengertian inilah muncul istilah perselingkuhan teologisis yang direkayasa oleh perilaku politik melalui simbol-simbol keagamaan. Perlahan-lahan agama-agama saat ini mulai kehilangan peran regulatif dan pembebasannya untuk menjawab realitas masyarakat. Agama seringkali tampil dalam wajah ritualisme kering dan tercabut dari akar pembebasan kemanusiaan. Dalam pengalaman keseharian, dapat disaksikan bahwa agama-agama telah kehilangan kekuatan dalam mengusung keadilan sosial bagi kemanusiaan. Contoh yang dapat dilihat dengan mata telanjang, betapa rakyat kecil harus meringkuk di dalam terali besi penjara karena mencuri sekarung kapuk randu, atau yang tidak kalah sadis, rakyat jelata harus diadili oleh massa hanya karena mencuri sepotong roti untuk mengganjal rasa lapar. Sementara itu, perampok membobol bank-bank pemerintah dan swasta dengan mudah. Padahal, konon dijaga dengan prosedur yang ketat. Di pihak lain, para koruptor dan mafia pajak mudah sekali menjarah pajak dan bank. Di manakah agama saat itu terjadi? Pada bagian lain, terjadi kesenjangan. Cara pandang beragama yang individualis. Orang-orang merasa telah mencapai derajat kesolehan tanpa tenggang rasa melakukan kunjungan haji ke tanah suci secara berulang-ulang. Praktik keagamaan individual tersebut seolah-olah mengisyaratkan bahwa memperhatikan saudara-saudara yang termarginalkan tidak lebih baik daripada rutinitas kebaktian ke tanah suci atas nama menjadi tamu Tuhan. Pertanyaan selanjutnya yang dapat diajukan adalah, apa yang bisa dilakukan agama agar tetap relevan di hadapan kaum miskin dan tertindas? Untuk menjawab pertanyaan problematik tersebut, pertama-tama orang-orang beragama harus berani mengajukan pertanyaan tentang apa sesungguhnya esensi dan substansi dari agama. Selanjutnya, apa relevansi agama bagi manusia, terutama bila dilihat dari latar belakang diturunkannya agama-agama tersebut. Sejarah pembebasan menyatakan bahwa agama apapun lahir dalam rangka keprihatinan terhadap kondisi sosial yang mengitari. Agama lahir bukanlah dalam bentuk sebongkah ritual, melainkan dalam wujud gugatan dan kritik sosial terhadap kehidupan yang dirasa sudah terlalu jauh menyimpang dari suara nurani zaman. Gugatan dan kritik sosial ini semakin dikuatkan dengan kenyataan bahwa para penantang agama pada mulanya bukan dipicu oleh rasa takut terhadap model baru keagamaan, terutama pada ajaran-ajaran tentang penyembahan dan persembahan kepada Tuhan. Mereka yang mendukung status quo tidak cemas dengan ajaran ritual kepada Tuhan. Tapi, yang sangat mengganggu dan merisaukan mereka ialah justru implikasi-implikasi sosial ekonomi dari risalah yang dibawa oleh para nabi. Para nabi bekerja demi perubahan radikal dalam struktur sosial masyarakat pada masanya. Mereka menggugat kemapanan dari kelompok-kelompok orang kaya dan penguasa yang menindas. Adapun implikasi-implikasi revolusioner dari gerakan profetik para nabi ternyata lebih dahsyat daripada sekedar menentang penyembahan berhala. Gerakan profetik akan berimbas secara radikal terhadap struktur sosial dan ekonomi yang serakah dan menindas. Kelompok-kelompok inilah yang akan segera merasakan otoritas dan dominasi mereka terancam. Kemudian membungkam suara-suara kritis profetik dari para penggerak revolusioner tersebut.